fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Dalam riwayat At-Tirmidzi, hadis ini hadis sahih, juga diriwayatkan juga dari Ibnu Majah. Wajib atas kalian berpegang teguh kepada ajaranku, kata Rasulullah, dan juga berpegang teguh kepada khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin itu pinten? Khalifah itu pengganti. Ar-Rasyidin dia yang diberikan petunjuk oleh Allah. Rasyid itu diberikan ilhamiah, petunjuk oleh Allah. Siapa mereka? Mereka pengganti Rasulullah. Ada 4 orang: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Jadi amalan dari 4 orang sahabat ini itu termasuk amalan yang sahih. Jadi ada kalanya Nabi tidak membuat, tapi sahabat membuat. Termasuk pembukuan Al-Quran itu. Zaman Nabi belum ada pembukuan Al-Quran. Al-Quran baru dibukukan itu pada masa Khalifah Abu Bakar, disempurnakan pada masa Utsman bin Affan. Maka Quran yang nyampe di meja-meja rumah panjenengan itu disebut Mushaf Utsmani. Al-Quran yang dicetak pada masa Utsman bin Affan. Ketika ditanya perihal membaca Al-Quran di kuburan, Qadhi Abu Thayyib menjawab, pahala membaca itu kembali kepada orang yang membaca. Jadi kalau panjenengan tahlil, yasin, istighfar, zikir di rumah orang yang kedukaan atau yang meninggal dunia, Qadhi Abdul Thayyib menjawab, pahala membaca itu kembali kepada orang yang membaca. Panjenengan ikut baca yasin, panjenengan tahlil, panjenengan zikir, itu pahalanya untuk panjenengan yang baca. Sedangkan mayit itu, jenazah itu seperti orang hidup yang diharapkan itu rahmat dan berkah. Berkah Allah untuknya. Maka orang pembacaan Al-Quran dianjurkan dalam rangka ini. Jadi baca Al-Quran, baca yasin, tahlil dan sebagainya itu dalam rangka semoga Allah memberikan rahmat, semoga Allah memberikan ampunan untuk jenazah almarhum almarhumah. Itu doanya. Seolah mereka nggak butuh pahala, butuh itu rahmat Allah, berkah Allah. Caranya apa? Orang-orang yang masih hidup berzikir, membaca Al-Quran, mendekatkan kepada Allah, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar doanya itu ditujukan untuk orang yang sudah meninggal tadi. Sedangkan doa setelah membaca Al-Quran, doa setelah berzikir, doa setelah kita bertasbih, tahlil, yasin, maka doa tersebut akan lebih dekat pada ijabah Allah. Seperti itu Imam An-Nawawi di dalam kitab Rawdatul Talibin. Kemudian jumhur ulama, mayoritas ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali berpendapat bahwa qiraatul Quran atau pembacaan Al-Quran di kuburan itu tidak makruh, boleh, tetapi justru dianjurkan. Nah, di kampung saya itu kalau meninggal dunia itu ada pasaran namanya, selama 7 hari. Jadi keluarga itu mengundang, kalau ada para hafiz Quran, hafal Quran atau santri, itu mulai habis subuh sampai nanti maghrib baca Quran terus. Dibikinkan semacam joglo lah di depan kuburan itu, dibacakan itu selama 7 hari 7 malam. Ya dibayar Pak, karena dia bacakan Quran, dia orang kerja, dikasih makan, dibayar. Walaupun bayar itu bukan untuk membayar Qurannya,
membayar, dia mau membacakan Quran. Adapun dia beribadahnya itu karena Allah Ta'ala. Seperti itu. Jadi panjenengan seperti ngaji seperti ini, ya Ustadz harus ikhlas. Ustadz itu dibayar bukan konten agama, bukan Quran hadisnya yang dibayar, bukan. Tapi keahlian dalam menyampaikan, disebut profesionalisme. Karakter Ustadz yang nggak bisa dibayar. Saya nyampaikan ayat, nyampaikan hadis, itu nggak bisa dibayar. Yang bisa dibayar itu adalah profesionalismenya, keahlian dalam menyampaikan. Makanya majelis-majelis tertentu, masjid tertentu milih ustadz yang enak, yang ngendi, itu yang diundang. Kan ada orang itu ahli hafal Quran, hafal hadis, tapi suruh ngaji, suruh dakwah, tidak enak didengar, tidak laku, sehingga nggak dibayar. Jadi yang dibayar itu profesionalismenya, bukan karakternya. Yang dibayar itu bukan orang baik, bukan. Yang dibayar itu dia punya keahlian. Gitu ya. Guru itu dibayar profesinya guru, tetapi ilmunya nggak bisa dibayar. Ini jangan salah dalam pemahaman. Ini termasuk orang yang membaca Al-Quran, ada pasaran di kuburan. Itu menurut Imam Mazhab, Imam Asy-Syafi'i, Hambali, Hanafi, itu dianjurkan bacakan Al-Quran di kuburan. Nah, di kita di kota ini tidak umum ya. Apa nggak ada duit? Jadi selama 7 hari mau berapa orang, kayak 10 orang gitu ya, bayarnya biro. Sehari 1 juta, itu 7 juta. Nah, tuan rumah itu niatnya soro tambah soro, ya nggak mono. Itu kan sedekah ahli waris untuk orang yang dicintai. Susah tambah susah. Itu wong pelit jadi. Wong pelit di mana? Orang kematian itu kan susah, terus harus nyugui, tambah susah. Itu wong pelit. Ya gak mana berpikirnya. Keluarga itu mencintai almarhumah. Dia ingin berderma untuk beliaunya dengan amal soleh. Ya apa caranya? Kalau sendirian tak mampu, dia ngundang orang. Jadi makanan yang disediakan dan sebagainya itu menjadikan sedekah. Satu sisi begitu, nek wonge mampu, nek wonge gak mampu, itu tanggungannya warga. Tanggungannya warga sing urunan bayari. Keluarga yang tidak punya dana, terus pokoknya sampai nyiapno tempat wae. Kami warga bahu membahu urunan, berapa hari maunya didoakan? 7 hari, ya udah 7 hari, jatahnya biro. Insya Allah dapat barokah semuanya. Lalu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa qiraatul Quran, pembacaan Al-Quran dengan khataman sekalipun tidak dimakruhkan sejauh dibaca perlahan atau sir. Makruh itu bila dibacakan dikeraskan, bahkan pakai pengeras suara. Tidak perlu, ya dibaca aja biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Biasa aja, enggak usah pakai pengeras. Sampai giliran dapat 1 juz ganti, 1 juz ganti sehari. Orang royoan sak jam bareng, sak juz 30 orang sak jam, hari enggak, ya pagi habis subuh sampai menjelang maghrib gantian, nggak kesusu ya. Lalu dari berbagai keterangan ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa ulama berbeda pendapat perihal masalah ini. Sebagian besar menganjurkan membaca Al-Quran di kuburan. Itu pendapat ulama-ulama besar, sebagian besar. Walaupun
Yang berbeda tidak sampai mengharamkan. Apalagi pendapat orang sebelah, apakah ada ajarannya dari Rasulullah? Adakah contoh Nabi melakukan seperti itu? Wah, itu bid'ah. Ada seperti itu. Jadi para ulama itu, Pak, sudah dipasal ya Rasulullah. Saya sering mengulang-ulang ini biar paham. Nabi itu sudah menstempel. Apa stempelnya? Khairul qurun qarni, khairun nas qarni. Hadis yang sahih. Sebaik-baik zaman, kata Nabi, zamanku. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, manusia yang hidup dengan aku. Siapa? Para sahabat Rasulullah. Itu zaman terbaik. Summa yalunahum. Kemudian 100 tahun setelah itu. Kemudian 100 tahun, 1 abad setelah itu. Nah, diulur 100 tahun pertama itu, yaitu disebut dengan ulama salaf. Disebut tabi'in. 100 tahun kedua disebut atba'ut tabi'in. Di dalamnya ulama salaf itu. Ya imam mazhab itu yang 4 itu. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Jadi mereka itu termasuk umat yang terbaik. Jadi kalau mengkaji bagaimana pendapat ulama ini yang 4 itu, insya Allah lurus, Pak. Mereka yang lebih menguasai pembelajaran agama ini, mereka yang telah menguasai konteks agama, daripada orang-orang yang sekarang pinter tapi tidak melalui pembelajaran ulama yang baik. Banyak orang pinter tapi dia belajarnya sendiri, akhirnya banyak yang nggak nyambung. Jaka sembung naik ojek, nggak nyambung Jack, katanya anak muda begitu. Kemudian di dalam Nihayatuz Zain, kitab Nihayatuz Zain yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, orang Indonesia dari Banten. Oh, keren. Orang Indonesia itu dulu ulama-ulamanya ulama Mekah. Syekh Mekah, Syekh Al-Bantani menulis kitab Nihayatuz Zain, dibaca oleh dunia. Di dalam kitab itu dikatakan dia ahli hadis, Pak. Hadayal ahya'i lil amwatid du'a'u wal istighfar. Hadiah orang yang masih hidup kepada orang yang telah meninggal dunia. Apa itu hadiahnya? Adalah doa dan memintakan ampun. Itu Imam An-Nawawi, Pak. Walaupun dalam kita buku Yasin itu ada doanya, ya Allah semoga pahala Yasin, pahala zikir, pahala ini dihadiahkan untuk bahasa begitu. Itu pandangannya terlalu berlebihan, seolah-olah kita yang zikir ini sudah sombong, memastikan bahwa Allah pasti mengijabah, menerima zikir kita. Tapi ini yang netral, ini luar biasa. Hadiah yang hidup untuk yang meninggal dunia, apa itu? Yaitu doa, mendoakan dan memohonkan istighfar. Jadi itu ujungnya. Apa yang kau baca sebelum doa? Ya, baca Yasin, tahlil, tasbih, Subhanallah walhamdulillah, atau Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim, La ilaha illallah. Baca la ilaha illallahnya sing bener ya. Kok lihat pemimpinnya bacanya beliut, la ilaha illallah, la ilaha. Salah itu. Nggak ada hamzahnya itu. Jangan la ilaha, nggak gitu, Pak. Salah ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan la ilaha illallah, la, keliru itu, Pak. Dibetulin ya.
Termasuk apa namanya? Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Saya itu kalau baca Quran dilakukan itu harus persis Pak pendeknya. Kenapa? Kalau beda itu beda makna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana. Salah itu Pak. Salah itu. Ojo melo lagu, melo bener. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna, punya pendek. Waghfir lana, lainnya pendek, nanya panjang. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Jangan wa'fu anna waghfir lana. Oh enak lagunya tapi salah Pak. Ayo dibenahi. Wa'fu anna, punya pendek. Waghfir lana, lainnya pendek. Lana, jangan lana, salah. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Maka butuh ngaji Pak. Tak harapno para takmir melo ngaji gitu. Melo menyemangati jamaah sing sudah rajin takmir ngajak-ngajak terus hadir melo ngaji. Semangat jenengan aja. Ya takmirnya diajak bisa sampai jamaah enggak apa-apa. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi Imam An-Nawawi mengatakan hadiah orang hidup untuk yang sudah meninggal dunia adalah memohonkan istighfar dan mendoakan. Lalu kalau baca Al-Fatihah untuk orang yang meninggal dunia boleh Pak? Boleh. Jadi tapi diniatkan. Ya Allah, saya bacakan Fatihah ini, aku niatkan untuk almarhum bapak saya, almarhumah ibu saya, almarhum bapak Fulan. Boleh, diniatkan. Kalau tidak diniatkan, tidak nyampe. Itu pendapat para ulama. Ya? Iya, sama disebutkan. Untuk anak disebutkan. Banyak kan Allahumma gfirli wali walidayya disebut. Ya Allah ampuni aku dan kedua orang tuaku, jelas. Nah kalau ngimami ya diaminkan Allahumma gfir lana wali walidayna, karena diaminkan agar kami yang hadir ini diampuni Allah dan orang tua kami diampuni Allah. Jelas disebut. Hadis riwayat At-Tabrani. Jika di antara kalian ada yang meninggal dunia, maka janganlah diakhirkan dan segeralah dimakamkan, dan bacakanlah di samping kuburnya surat Al-Fatihah di dekat kepala dan ayat akhir surat Al-Baqarah di dekat kaki.